innal haqqa kana zahuqa. Kira-kira ada ayat seperti itu diklaim orang. Tak tahu kita lihat di Al-Quran tidak ada ayat seperti itu. Berarti telah berdusta nggak referensinya? Itu kayaknya udah kebalik ayatnya. Nggak apa-apa, memang sengaja saya balik tujuan supaya abang paham bahwa itu kronologi seperti itu pendusta nggak? Berdusta nggak dengan membawa dalil yang tidak ada di dalam Al-Quran? Berdusta tidak bang? Berdusta lah. Nah, sama juga bang, ketika orang menukil bahwa keterangan Said Syarif Ahmad bin Isa bersama dirinya ada anaknya yang bernama Abdullah, dalam semua dari anaknya, kerabatnya, sahabatnya dan pembantunya dari Basrah dan Irak menuju Hadramaut. Sementara kalimat itu di dalam referensi kitab Imam Ibnu Samurah yang namanya Tabaqat Fuqahaul Yaman tidak ditemukan lafaz seperti itu. Dusta atau tidak? Jujur aja bang. Dusta. Nah, Dusta? ya. Baik. Artinya satu poin rujukan Ba'alawi sudah berdusta dengan mengarang-arang cerita dan menukil satu referensi yang tidak ada di dalam referensi tersebut. Itu pendusta namanya. Berarti nasa mereka sudah terverifikasi dalam satu bidang referensi adalah dusta. Kedua, ya. Kedua ada di dalam kitab Al-Janadi. Di dalam kitab Al-Janadi ketika kita cross check ke isi matannya juga tidak ada lafaz kharaja Said Syarif Ahmad bin Isa. Dusta tidak? Berdusta. Dua referensi sudah ditemukan kedustaan. Yang ketiga di dalam, sudah menang 2-0. ya, yang ketiga kita lihat di dalam kitab At-Talkhis. Ternyata kitab At-Talkhis itu tidak ada. Kita udah ubek-ubek yang namanya kitab At-Talkhis karya Imam Al-Futuhi. Di dalam kitab itu malah kitabnya yang nggak ada, namanya ada, kitabnya nggak ada. Kira-kira lebih parah nggak kedustaannya bang? Ya kalau nggak ada represi, kalau mengaku udah lebih parah lah. Nah, udah tiga berarti referensi yang diungkap oleh Ba'alawi di dalam buku antitesis mereka dalam judul keabsahan nasab Ba'alawi menurut ilmu nasab, ilmu fikih dan sejarah, tiga referensi yang tua sudah hancur. Lalu kita lihat di kitab Al-Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Di dalam kitab karangan Al-Ahdal juga tidak ditemukan kalimat kharaja Sayyidus Syarif Ahmad bin Isa. Apakah itu dusta juga? Ya. Jadi semua referensi kok dibawa data tapi tidak ada matannya bang. Dusta kan? Ya. Lalu mereka mempergunakan kitab Al-Imam Abil Hub Al-Bara'i. Abil Hub Al-Bara'i ini seorang penyair Yaman. Ketika kita cross check di dalam syairnya juga tidak menyebutkan kalimat kharaja Said Syarif Ahmad bin Isa. Ya. Bahkan juga tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa punya anak yang bernama Ubaidillah dalam bentuk syair. Juga tidak ditemukan. Lalu kita lihat di dalam kitab Al-Imam Fadlun bin Muhammad Al-Bara'i, keluarga dari Abil Hub, juga tidak ada kitabnya. Jadi kita ubek-ubek sampai ke ujung kulon, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung ufuk barat sampai ujung ufuk timur, kitab Fadlun bin Muhammad Al-Bara'i tidak ada orangnya. Kalau kita cross check di dalam ensiklopedia apa namanya sih, ensiklopedia apa pedia ya, kita cross check yang namanya Fadlun bin Muhammad Al-Bara'i tidak sama sekali muncul sebagai ulama. Berarti indikasi bahwa nama ini dituliskan tapi tidak ada orangnya. Ya ya bang.
Lalu kita temukan lagi di dalam kitab Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ibad Asy-Syami. Beliau ulama fikih mazhab Syafi'i, tetapi tidak pernah menyebutkan kalimat kharaja Said Syarif Ahmad bin Isa. Lalu semua kitab yang disebutkan di sini, apalagi Syekh Fadlun bin Abdullah Asy-Syajari, juga tidak menyebutkan keluarga Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Bahkan kalimat kharaja Said Syarif Ahmad bin Isa pun tidak kita temukan. Lalu sumber yang dibawa oleh Ba'alawi ini sumber dusta apa sumber asli, Bang? Kalau referensinya tidak ada, berarti kan ada referensi lain. Nah, Sebentar, kita berbicara referensi yang sudah disebutkan dulu. Nah, Ketika kalau- referensi yang telah disebutkan dan kita sudah teliti, tidak ditemukan kebenaran yang disebutkan oleh mereka, apakah referensi ini batal dan gagal sebagai hujah atau tetap dianggap sebagai hujah? tetap dianggap sebagai hujah. Bagaimana dianggap sebagai hujah sementara datanya nggak termaktub? Artinya sebagai hujah karena daripada referensi-referensi tersebut tidak ada yang keluar daripada itu tadi. Kemudian dianggap sebagai hujah bahwa Ba'lawi itu enggak ada. Ya, berarti menjadi hujjah bahwa Ba'lawi itu tidak ada. Berarti referensi yang diberikan oleh Ba'lawi itu maudhu'atun dalam ilmu hadis. Palsu. Setuju? Oke. Baik. Ternyata Bapak Abang yang dirahmati oleh Allah, yang dari Aceh, Bang Suardi, ya. Hari ini semua ulama-ulama yang ada di Aceh ataupun yang ada di luar Aceh yang tidak meneliti buku nasab atau kitab-kitab nasab, mereka mempercayai nasab Ba'alawi dengan mata'ul ghurur, tipu daya dari klan Ba'alawi, sehingga mewarisi penyakit tidak mau meneliti kebenaran dan meyakini bahwa yang palsu itu benar. Inilah yang terjadi bagi orang yang meneliti kebenaran. Ketika ada kitab-kitab nasab yang menjadi masalah, Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa, ya. Sementara Ahmad bin Isa, ya, dalam kitab abad kelima yang bernama Al-Ghaibiyah karangan Imam At-Tusi, ya, dikatakan bahwa Ahmad bin Isa bertemu sambil ngobrol di rumahnya Abil Hasan Al-Askari yang nama aslinya Ali Al-Hadi Al-Musawi, cucu daripada Sayyidina Musa Al-Kafim, ya. Sementara Said Ahmad bin Isa dalam catatan Ba'alawi dari kitab-kitab mereka, terutama kitab As-Sadah Al-Alwi karangan Al-Jufri, di situ dikatakan bahwa Ahmad bin Isa lahir 273 Hijri. Lahir 273 Hijri. Sementara Ali Al-Hadi yang dikenal dengan Abil Hasan Al-Askari itu wafat 260 Hijri. Pertanyaan, bagaimana dalam catatan kitab yang ada di abad kelima, 4 kelima, beliau pernah bertemu, Ahmad bin Isa pernah bertemu dengan Ali Al-Hadi atau Abil Hasan Al-Askari. Sementara dalam catatan Ba'alawi, Ahmad bin Isa lahirnya 273, sedangkan Abil Hasan Al-Askari wafatnya 260. Ahmad bin Isa lahirnya 273. Mungkinkah orang yang lahir 273 bertemu dengan orang yang wafat 260 Hijri? Tolong dijawab. Jawab yang lain dulu. Ada yang mau jawab?
Nyan kamu mang ne Abang Suwardi ya. Nyamban bang. Nyan ke masalah bahwa nasab Ba'alawinyo adalah palsu dan urang Ba'alawi dari semenjak Usman bin Yahya KJTP bangsa Aceh hai Abang Mutua. Raja Aceh Sultan Syarif Jamaluddin Al-Husaini Al-Makki itu keturunan daripada Imam Musa Al-Kazim kemudian diba'alawikan menjadi Jamalul Lail. Apakah orang Aceh mengetahuinya? Karena tidak meneliti maka dia tidak tahu. Yang kedua, dari zaman Sunok Hogronya, makam Aceh, Aulia Aceh sudah diba'alawikan dengan kerjasama antara Ba'alawi dengan Belanda di Nanggro Aceh. Di antara kubu Tengku Cik di Anjung diklaim sebagai Abu Bakar Balfaqih tanpa menunjukkan referensi dari mana dia dinamakan Abu Bakar Balfaqih, tanpa memiliki manuskrip catatan asli yang menunjukkan bahwa beliau adalah bernama Abu Bakar Balfaqih. Ini pembegalan nasab dan pemanzulan sejarah dan pemalsuan makam yang sudah dilakukan secara masif dari sejak zaman Sunok Hogronya, dari sejak zaman Belanda. Orang Aceh tidak mau tahu bahwa sejarahnya sudah dibegal. Kenapa? Itulah yang membuat hari ini bangsa Aceh kualat, sesama Aceh tidak bersatu dalam sabuh perjuangan. Karena hana dituile indat tuji sehingga indat tuji ji pengut ji tipe hana dipikir menan Abang Suwardi. Betul. Uronyo berarti 4-0, yang satunya tuh nggak asa karena wasitnya dari Habib. Oke, lanjut. Ore. ya, saya peneliti kepalsuan nasab Ba'alawi Abang Suwardi. Ya. Saya sudah datang keliling Aceh walaupun enggak seluruh Aceh yang saya datangi. Tetapi untuk wilayah Pasir, Samudra Pasir, insya-Allah padim-padim dua ulama di Aceh kali ulun tuan jak urmoh dan mereka sepakat bahawa Ba'alawinya kan cucu di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta data. Bahkan na padim-padim dua ulama Aceh ya yang na di Bayu ya kada trip ka gedepu bahawa Ba'alawinya kan cucu Nabi. Pakan karena awaknya ti mata-mata ji pujo roy, ji peraya-raya roy, jampuk pujo roy yang banyak ka ditupu oleh ulama-ulama Aceh. Maka Habib di Aceh wabil khusus di wilayah Pasir, Samudra Pasir, hanayu membacut pih kecuali setelah kedatangan FPI Itamang Aceh nyamban Abang Mutua. Jadi bela-bela entah patih bahawa orang yang kan cucu Nabi dapat tak anggap cucu Nabi, yang cucu Nabi bibit hana dapat sebagai cucu Nabi. That's lebih contoh dari keluarga Tengku Cik di Pasi, asli cucu Nabi tapi hana dapat kengkak dari keluarga Tengku Cik Tanoh Abe, beliau Bani Al-Abbasi hana dapat sebagai keluarga Nabi. Menancit Tengku Cik Kuta Kareng, igoknya adalah keluarga daripada Bani Abbas Al-Abbasi. Juga banyak orang mengaburkan sejarahnya. Tengku Cik di Palu merupakan cucu Tengku Cik di Giging yang nangge Tengku Syekh Syarif Burhanuddin yang mempunyai anak di antaranya Tengku Cik di Pedada, Badaruddin, Tengku Cik Abdul Salam, Tengku Cik di Pasi.
ya, mempunyai keturunan Tengku Cik Sulaiman di Silu dan lain sebagainya. Mereka bersambung sanad silsilahnya kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui anak cucunya Imam Husain yang bernama Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain al-Syahid bi Karbala bin Ali wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nasab asli cucu di Nabi yang hana dipatih oleh bangsa Aceh karena fitnah daripada Ba'lawi yang sebagai fitnah akhir zaman yang disebut fitnatus sarra. Wallahu a'lamu bissawab. Yang beredar. Yang tengah wajah berat nama. Siap. Siap Abang Suhardi. Memang dia tanya cik tu raja mentang ibu boleh Belanda lah tu. Ya. Aceh ni pegabah bahasa Kelayu bang. Bahasa Kelayu. Ya, gimana bang? Lu bahasa Melayu. Ya, supaya orang ini juga tadi ada bahasa simbol yang kita bicarakan sesama bangsa Aceh. Ya. Maka abang bisa memberikan penjelasan apa yang abang pahami dari bahasa saya agar teman-teman yang ada di room ini bisa mengerti dalam pembicaraan ini bang. Silahkan, tafadhal mashkura. Ya, terima kasih banyak kepada saudara-saudaraku seiman dan seagama, sebangsa dan setanah air yang bahawa dalam mengekalkan Ba'lawi itu harus benar-benar teliti dan jangan menjadi provokasi. Karena di dalam room kalau ingin berdebat beginilah caranya, jangan sibuk menentang sini tentang situ, referensinya enggak ada. Jika tidak ada referensi maka saya tidak akan menerimanya. Jika ada referensi itu bisa kita terima karena harus ada hukum kausal ilmiah. Sebab dan akibat dan ada pula referensi yang jelas. Supaya kita mememparkan sesuatu itu tanpa referensi sama juga mengarang atau dusta di antara kita. Terima kasih. Mungkin ini penjelasan. Sama-sama bang. Siap, cocok buat saya, Abang Suhardi. Saya dulu pernah Saya jab jempol 2. Bapak Guru pernah bilang yang bahawa terkadang itu tahun